Kolonel James Rhodes sebenarnya sudah terungkap sebagai Skrull semenjak episode keempat. Ini merupakan sebuah twist yang mengubah wajah MCU yang selama ini kita tahu sejak Infinity Saga. Namun ada satu pertanyaan yang masih menjadi misteri sejak saat itu, yang adalah sejak kapan Rhodey digantikan oleh Skrull yang bernama Rava. Akhirnya episode ke-6 atau finale series Secret Invasion menjawab semua pertanyaan tersebut, karena ada satu petunjuk penting sejak kapan Kolonel Rhodey digantikan oleh Skrull. Sementara selain Rhodey yang terungkap sebagai Skrull di MCU, ternyata agen Everett Ross juga terungkap sebagai Skrull di series ini. Dan pertanyaan yang sama tentu saja juga membuat kita penasaran sejak kapan agen Everett Ross digantikan di Marvel Cinematic Universe. So, kita bakalan membahas mengenai hal ini yang tersaji di episode ke-6 Secret Invasion. Varian, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum menyaksikan episode ke-6 Secret Invasion. Seluruh episodenya sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming favorit kalian itu. Dan kalau kalian sudah nonton dan penasaran dengan pembahasan kita kali ini, ayo kita breakdown. Sebenarnya untuk pembahasan mentahan alias live breakdown-nya sudah pernah kita bikin sebelumnya, di mana di live breakdown tersebut kita menemukan ada banyak detail yang menarik dari episode ke-6 Secret Invasion. Atau kalian juga bisa menyaksikan full breakdown episode ke-6 yang sudah kita rilis. Dan kali ini kita khusus untuk membahas mengenai Kolonel James Rhodes dan juga agen Everett Ross yang terungkap dalam series Secret Invasion ini sebagai Skrull. Ini merupakan bagian dari rencana invasi Skrull di bumi, dan mereka berniat untuk menjadikan bumi sebagai planet baru mereka setelah Nick Fury dan Carol Danvers tidak menepati janji mereka untuk mencarikan planet yang tepat untuk dijadikan sebagai rumah bagi kaum Skrull. Mereka pun akhirnya mendirikan compound di Rusia, tepatnya di sebuah wilayah bekas radiasi nuklir, dan mereka menyebut wilayah tersebut sebagai New Skrullos. Yang memimpin pemberontakan ini adalah Grafik yang memerintahkan seluruh anak buahnya melakukan infiltrasi sampai mereka menggantikan beberapa petinggi negara dan menciptakan konflik yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ternyata rencana infiltrasi mereka juga tidak luput untuk dimasukkan ke dalam pemerintah Amerika. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Kolonel James Rhodes adalah Skrull yang menyamar. Episode keempat dari Secret Invasion mengungkapkan bahwa ternyata Rava yang menjadi salah seorang Skrull sudah menggantikan posisi Rhodey di Marvel Cinematic Universe. Di episode ke-6, setelah Gaia yang kini sudah menjadi Super Skrull dan berhasil mengalahkan serta membunuh Grafik dengan menggunakan kekuatannya, akhirnya bergegas untuk membebaskan para petinggi negara yang ditawan oleh Skrull di New Skrullos. Dan salah satu di antara tawanan tersebut adalah Kolonel James Rhodes. Jika dilihat dari tampilannya, Rhodey yang dibebaskan oleh Gaia di sini menggunakan pakaian pasien rumah sakit, yang mana ini merupakan pakaian yang sama yang terakhir kali kita lihat dalam film Captain America Civil War ketika Rhodey akan menerima perawatan setelah dia mengalami cedera parah dalam pertempuran melawan teman-teman mereka sendiri di Captain America Civil War. Rhodey terluka akibat aksi dari Vision yang berniat untuk menyerang Tony Stark, namun Tony Stark berhasil menghindar, dan justru serangan dari Vision tersebut mengenai Rhodey dan membuatnya terjatuh dan divonis mengalami patah tulang sehingga dia tidak bisa berjalan dengan normal. Dan sangat besar kemungkinan pada saat inilah Rhodey sudah digantikan oleh Rava, yaitu pada saat dia menerima perawatan di rumah sakit. Jika memang benar Rhodey digantikan sejak saat itu, maka sangat ironis rasanya karena Rhodey melewatkan banyak kejadian-kejadian penting di Infinity Saga dan bahkan di Multiverse Saga. Satu hal yang paling ironis yang dilewatkan oleh Rhodey adalah kini Rhodey yang asli sepertinya memang tidak pernah tahu bahwa Tony Stark sudah meninggal. Tony Stark dan Rhodey sebenarnya sudah bersahabat sejak lama, dan pertama kali mereka diperlihatkan sangat akrab melalui film Iron Man pertama, di mana pada saat itu Kolonel James Rhodes masih diperankan oleh Terrence Howard, kemudian di-recast dan digantikan perannya oleh Don Cheadle dalam film Iron Man kedua. Artinya, momen ketika Tony Stark mendapatkan paket dari karakter yang diperankan oleh Stan Lee dalam film Captain America Civil War, ketika Stan Lee salah menyebut nama Tony Stark dengan nama Tony Stank, kemudian Rhodey mengejeknya, adalah momen pertama kalinya kita bisa melihat Rava menggantikan Rhodey di MCU. Pilihan kaum pemberontak Skrull untuk menyamar menjadi Rhodey sebenarnya merupakan sebuah pilihan yang tepat, di mana mereka bisa mengakses semua data-data milik pemerintah, termasuk data-data super rahasia. Kemudian kaum pemberontak Skrull juga bisa mendapatkan segala macam sumber
sumber daya yang dimiliki oleh Stark Industries mengingat kedekatan Rhodey dan Tony Stark. Dan alasan yang terakhir adalah karena Rhodey termasuk salah satu karakter yang tidak memiliki kekuatan super kecuali ketika dia menggunakan armor war machine-nya. Infiltrasi ini ternyata berhasil mengecoh semua orang, bahkan termasuk para penonton MCU sejauh ini. Itulah kenapa sebenarnya ada beberapa tindak tanduknya Rhodey yang terlihat mencurigakan, seperti misalnya pada saat di film Avengers Infinity War ketika dia menyambut Steve Rogers, Natasha Romanoff, dan kawan-kawan, yang mana pada saat itu Rhodey melawan perintah dari sekretaris negara yang merupakan atasannya, yaitu Thaddeus Thunderbolt Ross. Sebagai seorang perwira, melawan keputusan atau perintah dari atasan merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan apapun situasinya, dan tindakan membangkang seperti itu sangat identik dengan tindakan para pemberontak, yang mana Rafa memang merupakan bagian dari pemberontakan Skrull. Itu artinya selain Rhodey tidak mengetahui kematian dari Tony Stark, Rhodey juga tentu saja tidak mengetahui bahwa pernah ada Thanos dan pasukannya datang untuk menginvasi bumi demi mencari Infinity Stone. Rhodey yang asli juga tidak mengetahui kalau Vision yang pernah menyebabkan dirinya mengalami cedera yang parah sudah tidak lagi aktif. Saya mau bilang tewas, tapi Vision bukan orang. Meskipun kini berhasil diaktifkan kembali menjadi White Vision oleh Taylor Hayward dalam series WandaVision. Rhodey juga tidak mengetahui kalau Natasha Romanoff sudah mati setelah mengorbankan dirinya di Vormir untuk mendapatkan Soul Stone. Rhodey bahkan juga tidak mengetahui kalau pernah ada kejadian snap yang mengacaukan seluruh semesta, di mana setengah populasi semesta hilang akibat jentikan jari Thanos tersebut. Rhodey bahkan tidak pernah tahu kalau Kapten Amerika sekarang sudah tidak lagi ada, dan kini kita sudah memiliki Kapten Amerika yang baru, yaitu Sam Wilson. Seperti yang kita tahu dalam series The Falcon and the Winter Soldier di episode pertama, Rhodey sempat berbicara dengan Sam Wilson. Ini akan menjadi sebuah setup besar untuk arc Rhodey selanjutnya, di mana Don Cheadle sepertinya masih akan memiliki masa depan yang panjang di MCU, karena dia perlu untuk meluruskan apa yang telah dirusak oleh Rafa yang telah menyamar menjadi dirinya selama ini. Seperti yang kita tahu, Armor Wars pada awalnya sebenarnya ditetapkan untuk menjadi sebuah series di MCU. Namun belakangan akhirnya diumumkan bahwa Armor Wars akan dirubah menjadi sebuah film. Judul dari Armor Wars sendiri juga sebenarnya didasarkan pada komik dengan judul yang sama yang berlangsung dari tahun 1987 sampai 1988. Armor Wars ini kemungkinan berpusat kepada kekhawatiran Tony Stark tentang armor Iron Man ciptaannya yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Don Cheadle sendiri pernah menyeratkan bahwa film ini juga akan menghadapi kematian Tony Stark melalui perspektifnya Rhodey yang akan menambahkan kedalaman emosional dalam ceritanya. Dan sepertinya ini memang akan terjadi karena Rhodey pada dasarnya seperti yang kita bilang tadi tidak mengetahui kalau Tony Stark yang merupakan sahabat dekatnya sudah meninggal. Memang pernah ada rumor yang mengatakan bahwa Robert Downey Jr. kemungkinan akan mengulangi perannya sebagai Tony Stark dalam film Armor Wars nanti. Namun sepertinya hanya dalam kapasitas peran kecil atau mungkin akan dihadirkan dalam wujudnya sebagai hologram, seperti yang pernah diterapkan untuk Thaddeus Thunderbolt Ross dalam film Avengers Infinity War. Dan sepertinya akan sangat menarik ketika Rhodey akhirnya berusaha untuk mencari tahu pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menyalahgunakan armor yang sudah diciptakan oleh Stark Industries, yang salah satunya kemungkinan sudah disalahgunakan juga oleh Rafa. Sekarang kita beralih ke agen Everett Ross. Everett Ross sendiri merupakan agen CIA yang pertama kali muncul dalam film Captain America Civil War. Dia kemudian tampil lagi dalam film Black Panther pertama yang membuat dirinya menjadi semakin dekat dengan Wakanda. Dan dia sekali lagi muncul dalam film Black Panther Wakanda Forever. Lalu kemudian muncul di episode pertama Secret Invasion ini. Dan di episode pertama akhirnya terungkap kalau ternyata agen Everett Ross adalah Skrull yang sedang menyamar. Juga menjadi pertanyaan yang sama, sejak kapan agen Everett Ross digantikan oleh Skrull? Ada dua kondisi yang sama yang bisa membuat Everett Ross akhirnya digantikan oleh Skrull. Yang pertama adalah pada saat Everett Ross berada dalam keadaan koma dalam film Black Panther, yang mana ini merupakan sebuah keadaan yang hampir mirip seperti apa yang dialami oleh Colonel Rhodes di Captain America Civil War. Pada saat itu, King T'Challa akhirnya memutuskan untuk membawa Everett Ross menuju ke Wakanda untuk mendapatkan perawatan. Namun, sepertinya teori ini sangat lemah karena pada saat itu Wakanda masih merupakan sebuah negara yang mengisolasi diri dan hampir tidak ada yang pernah tahu tentang Wakanda kecuali mereka, kaum pedagang persenjataan ilegal termasuk Ulysses Klaue yang bisa mengetahuinya. Itu pun mereka juga tidak akan membocorkan informasi sembarangan mengenai Wakanda. Maka kemungkinan besar agen Everett Ross di film Black Panther pertama masih merupakan agen Everett Ross yang asli. Jika kita bisa menilainya dari pakaian yang terakhir kali dia gunakan pada saat berada di compound New Skrullos pada saat dibebaskan oleh Gaia, maka ini merupakan pakaian yang sama yang digunakan oleh agen Everett Ross ketika dia ditemui oleh Valentina Allegra de Fontaine yang terungkap merupakan mantan istrinya. Pada saat itu, Valentina Allegra de Fontaine mendatangi rumahnya agen Everett Ross sambil memberitahu kabar kematian
dari Queen Ramonda. Dan tepat setelah pertemuannya dengan Valentina Allegra de Fontaine tersebut, kemungkinan besar agen Everett Ross sudah diculik oleh kaum Skrull dan kemudian menyamar menjadi dirinya. Itu artinya agen Everett Ross yang diselamatkan oleh Okoye adalah agen Everett Ross Skrull, dan dia merupakan orang yang sama yang diperlihatkan di episode pertama Secret Invasion, meskipun nasibnya kini sudah tidak lagi bernyawa. Meskipun demikian, kemungkinan ada banyak hal yang telah dilakukan oleh agen Everett Ross versi Skrull ini di Wakanda. Seperti yang kita tahu, agen Everett Ross memiliki kedekatan dengan Shuri, dan Shuri termasuk salah satu karakter yang terpintar di MCU. Maka agen Ross versi Skrull ini kemungkinan besar sudah membocorkan data-data rahasia mengenai persenjataan maupun teknologi di Wakanda yang kemudian dia kirimkan ke camp New Skrullos. Dan bisa saja inilah yang menjadi dasar bagi Rosa Dalton untuk menciptakan mesin Super Skrull-nya. Sebagai agen CIA, dia juga mengetahui banyak rahasia negara, termasuk salah satunya adalah dia mengetahui tentang penciptaan mesin detektor vibranium yang telah diciptakan oleh Riri Williams. Dia juga bahkan memiliki informasi yang bisa sangat berguna untuk kaum Skrull yang lain agar mereka bisa masuk menyusup ke Wakanda. Sangat menarik sebenarnya untuk melihat bagaimana reaksi Wakanda setelah mereka mengetahui kalau agen Everett Ross yang telah mereka selamatkan di ending film Black Panther Wakanda Forever ternyata adalah Skrull. Nah, itu dia pembahasan singkat kita mengenai sejak kapan agen Everett Ross dan juga Kolonel James Rhodes digantikan oleh Skrull di Marvel Cinematic Universe. Apakah kemungkinan ada karakter lain yang belum terungkap jati dirinya sebagai Skrull? Mengingat ada jutaan Skrull yang sekarang berbaur dengan masyarakat di tengah kekacauan yang terjadi akibat pidato kebencian yang telah disiarkan langsung oleh Presiden Ritson. Kalau kalian punya pendapat atau analisis lain mengenai topik yang kita bahas kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.